Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadrat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih dikirakan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai ta'lim, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk para kita Syekh Zainuddin Abi Barah Al-Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Abdadi Ad-Damashqi Al-Masyhur Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali Sulihi Ajmain wa ila arwahi masyayikhina mu'alimin wa sahibah Al-Makam Zaidi Muhammad Ali bin Adi Abdul Samad Rasulullah Allah ya bin Allah wa yarhamuhu wa yuridan bil jannah wa inni ta'alina wa barakatuh ma sara'an wa alim wa nafatin fi din dunya wa akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuh lumi fitar amin syarri sadri siri amri wa nisani wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad. Al-haditsus sani, hadis yang kedua. Ya, kita mulai lagi pengajian kita di pertengahan bulan Syawal ini. Ya, masuk ke dalam hadis yang kedua. Hadis pertama insya Allah sudah paham gitu ya. Udah paham ya, karena udah selesai ternyata. Ya, pokoknya innama a'malu binniyat cukup luas sudah kita bahas. Ya. Selanjutnya hadis yang kedua dari 50 hadis yang beliau tulis di sini. Hadis kedua adalah An Umar Ibni Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami di antara Nabi Muhammad, duduk bareng-bareng sama Nabi Muhammad gitu. Kongko-kongko loh betul-betul. Zata yaumin ya. Suatu hari kami lagi duduk, ini cerita dari Umar bin Khattab. Ista'a alaina rajulun sadidun bayadin, siap. Seketika ada, tahu-tahu datang seseorang muncul gitu. Tolong itu muncul seseorang laki-laki yang rambutnya sadidul bayad, bukan rambutnya, bajunya sangat putih. Ya, sadidul sawadis syar. Ya, rambutnya hitam banget. Gitu, rambutnya hitam berkilau, pakai sunsilk bukan gitu. Bajunya putih, cowok. La yuro alai asaru safar. Aya asaru safari. Enggak terlihat tanda-tanda dia habis pergi jauh. Maksudnya ya kayak orang datang dari habis mandi gitu, dari kamar kan ya, seger. Enggak kelihatan orang dari jauh capek gitu, mukanya lelah, kagak. Ya. Padahal kan kalau memang sahabat-sahabat tinggal di situ semua dekat ya, kalau sahabat datang kelihatan lah emang seger apa emang tinggal di dekat. Nah kalau orang yang nggak dikenal tahu-tahu kayak orang dekat gitu, nggak ada terlihat muka habis capek jauh perjalanan, apalagi zaman dulu kan jauh-jauh tempat itu. Sahabat nggak ada yang kenal soalnya. Gitu. Ini siapa gitu? Cuma orangnya fresh gitu, kayak bukan dari pergi jauh, seger gitu. Wala ya'rifu minna ahadun, enggak ada di antara kami kenal, bukan orang yang dikenal gitu. Ini siapa gitu. Kalau zaman Nabi kan, zaman kita tahun 70-an aja tuh orang di Kalibata kenal semua. Ya maksudnya ya orangnya tentu aja. Apalagi zaman Nabi dulu ya, satu kampung orangnya tentu aja. Kecuali sekarang gitu deh, kadang ada yang lewat kita enggak ngerti siapa itu gitu. Saking udah crowded di Jakarta. Nah, kalau ini sama ya, kampung yang zaman dulu gitu ya, satu sama lain saling kenal, seenggak-enggaknya kenal muka gitu. Nah ini benar-benar nggak diketahui ini orang siapa sih gitu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di depan Nabi, datang tahu-tahu duduk depan Nabi gitu.
apa nih? Fa asnadah rukbataihi ila rukbataihi. Tuh dua kali hi ya. Ini kalau domir begini bikin bingung nih, ntar kayak belajar sorok dunyanya begini. Maka dia menempelkan tuh. Pertama Pak asnada ya. Asnada itu domirnya dia. Maka dia menempelkan ya apa namanya nih rukbah dengkulnya dengan dengkulnya tuh ya, maksudnya dia menempelkan dengkulnya itu orang dengan dengkulnya Nabi. Jadi duduknya begini, orang duduk ya gimana sih, deket banget udah ya, hadap-hadapan sama Nabi. Ini orang datang gak dikenal taruh di depan Nabi, ngadep depan Nabi, deket banget lagi, sampai dengkul Nabi sama dengkul itu orang ketemu ya begitu. Wa akafaihi ala fakhizaihi. Ya, lalu dia menaruh telapak tangannya di pahanya Nabi. Ya. Ya dekat banget dah. Maka ya Muhammad, memanggilnya Muhammad aja lagi. Ya, baik Muhammad gitu. Akhbirni anil Islam. Ya, beri tahu aku tentang Islam. Apa itu Islam? Nah, ini hadis ini cukup luas, nanti kita sama kayak kemarin panjang gitu cerita tentang apa itu Islam, iman, ihsan. Kita akan membahas dalam tentang perbedaan antara Islam, iman, ihsan gitu. Ya, ini hadisnya mulai dari sini. Qala Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah di mana kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kamu juga bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait ya baita ini stata'ata ilaihi sabila. Nah, ini rukun Islam, kita udah paham dah ya. Hafal enggak? Hafal waktu SD. Kalau ibtidaiyah, rukun Islam ada 5 gitu. Pertama syahadat apa namanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kedua mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat, mendirikan sholat gitu. Apa bedanya? Belajar pikir lagi gitu. Wah, itu tiaz zakah ya, menunaikan bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima pergi haji jika mampu. Itu dah paham semua ya. Nah, nanti kita membahas detail tentang masalah apa itu Islam. Qala shadaqta. Lalu dia mengatakan, shadaqta, benar kamu. Qala, lalu Umar mengatakan, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, lalu kata Umar, kami kaget lah. Dia yang nanya, dia yang benar. Gitu. Dia nanya Nabi, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi jawab, Islam itu adalah syahadat gitu. Tadi disebut semua tuh. Syahadat, terus sholat, puasa, haji. Benar kamu. Nah gitu. Umar langsung bingung. Kami kaget nih, orang nanya, dia benerin. Ya, Nabi jawab, Nabi dibilang benar kamu. Qala fa akhbarni, lalu ini orang ngomong lagi, lalu kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi jawab lagi, qala antu'mina billah, kalian mengimani, mempercayai, yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ya, beriman kepada malaikat, kutubnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan juga percaya kepada akhirat itu ada, wa tu'minal bi qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang paling susah, yang keenam. Rukun iman yang keenam yaitu yakin ada kadar, takdir baik, takdir buruk, semua adalah kehendak Allah. Orang ini jawab lagi, qala shadaqta, benar kamu. Ya, membingungkan dia yang nanya, dia yang benerin, kayak ngetes Nabi. Qala, lalu ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Nah, ini ilmu agama Islam tuh terdiri cuma 3 hal ini, ya. Islam, iman, ihsan. Nah, nanti kita bahas yang ditinggalkan di akhir zaman adalah ilmu yang terakhir, ilmu ihsan, menjadi orang baik. Ini yang banyak ditinggalin. Ya, nanti kita bahas tentang 3
dasar ilmu agama Islam ini Islam, iman, ihsan. Nah ini pertanyaan tentang ketiga, apa itu ihsan? Gitu. Makanya kadang-kadang dari dulu juga kalau di sekolah-sekolah ibtidaiyah, sanawiyah itu diajarinnya dua dong nih, rukun Islam, rukun iman begitu. Itu aja. Tetapi ihsan ini adalah gabungan dari Islam dan iman, harusnya keluar buahnya adalah ihsan. Nah ihsannya ini yang nggak keluar akhirnya, ya banyak aliran, banyak perdebatan, banyak permusuhan karena tidak ada ihsan. Ya. Nah ini ditanya sama beliau ini, malaikat sebenarnya. Qala, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Nah ini udah mulai yakin bahwa Tuhan itu selalu memandang. Ini ihsan. Yang dibilang ihsan adalah yang dibilang orang yang baik. Ya, adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau nggak mampu meyakini seakan-akan Allah melihatnya, yakini bahwa Allah selalu melihat. Ini ihsan. Jadi ihsan itu dan namanya takwa, yang selalu merasa diawasi Allah, malu kalau nggak benar karena Allah lihat. Ini ihsan. Makanya orang ihsan itu pasti orang yang sangat baik karena pandangannya bukan manusia lagi, pandangannya Allah. Nah ini ihsan yang kita sebenarnya belajar 7 tangga kemarin ya di Sirajul Talibin itu adalah pelajaran ihsan sebenarnya. Ya. Qala, lalu orang ini bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Gitu. Jawaban Nabi, qala mal mas'ul anha a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya, begitu. Jadi jawabannya sebenarnya yang nanya sama yang tanya sama-sama, gitu. Bisa dikatakan yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya, gitu. Jawabannya Nabi begitu, hitungannya itu urusan Allah, gitu. Ya. Qala akhbirni. Makanya kalau dia katakan, oh Nabi Muhammad gak mau ngomongin tanda apa kiamat itu apa, kapan waktunya, tetapi gak boleh dikabarkan. Lalu dia nanya lagi, Pak akhbirnya an amaratiha. Kalau gitu kabarkan aku tentang tanda-tandanya aja dah. Ya kan ditanya kapan kiamat, Allah alam, gitu. Yang nanya yang tanya juga sama-sama hangat. Akhirnya dia nanya, kalau begitu kapan tanda-tandanya itu ada gak tanda-tanda kiamat? Qala, Nabi jawab lagi, antali dal ummah rabbatah. Ya, emak ngelahirin tuannya, ya budak ngelahirin tuannya. Maksudnya ciri-cirinya adalah anak diperbudak orang tua, anak emak orang tua diperbudak anak. Itu tanda-tandanya. Kalau Rasulullah mengatakan tanda-tandanya adalah ini, kalau di sini kan melahirkan ya, budak melahirkan tuannya. Ya, banyak ulama menafsirkan bahwa anak jadi raja, orang tua jadi budak, gitu. Kayak gimana sih? Emaknya suruh ngepel gitu, emak bapaknya ngepel, dia duduk, anak kerjain gitu. Anak durhaka banget itu. Ya, sebenarnya ada hal yang lebih masuk di dalam kehidupan kita sekarang adalah apa aja kita kerjain, sampai kita nyari duit yang haram, sampai kita ninggalin sembahyang gara-gara anak minta ini minta itu. Kita usahain sampai ngambil yang haram, anak minta ini minta itu, kita sampai nggak sembahyang ngerjain sesuatu biar dapat duit, biar buat beliin anak. Itu orang tua jadi budak anak. Kalau budak secara zahir gitu maka gak ada ya mah. Anak dia kerja, wene gitu. Anak emaknya, "Nih mak, duduk, cuciin kaki saya." Emang kagak akan ada. Ya. Gak bakal begitu gitu kisahnya. Maksudnya sekarang udah terlihat orang tua budak anak itu begitu. Sampai bisa jadi ngurusin anak sampai nggak mau nggak sempet mau ngaji-ngaji. Anak gue nih harus gue jaga. Jadi anak sudah menjadi budak dunia gitu gara-gara keinginan anak. Ya kita harus pahamin itu. Banyak terjadi di dalam diri kita, kadang-kadang kita sampai melakukan hal-hal yang ya berlebihan karena cuma buat nyenengin anak.
takut buat anaknya nangis, takut buat anaknya marah, takut anaknya kecewa, apapun kita kerjain. Ini bukannya budak anak udah. Secara hakikatnya begitu. Nah kita sudah mulai merasakan itu terjadi. Ya, ngong pusing gitu. Habis itu bengong aja. Anak gue minta beliin sepatu, pusing gue. Begitu stres, keinginan anak segitunya sampai stres. Sebegitu jadi budak anak. Gue nyolong apa ya, begitu. Yang penting anak gue jangan apa, ya kecewa. Nah ini ya berlebihan kadang gitu. Akhirnya ini yang dibilang ukuran atau sayang berlebihan justru membuat anak itu akan jadi sengsara di masa depannya. Makanya ada pendidikan yang agak keras, disiplin atau apa itu agar ya kita pahamin nggak semua yang diinginin harus jadi kenyataan. Karena kita nggak akan pernah bisa melindungi dia selamanya. Dia harus memahami hidup, harus mandiri. Makanya didikan terbaik buat anak adalah menciptakan kemandirian kepada anak, bukan memanjakan. Itu justru kita akan menyebloskan dia untuk sengsara nanti di hari besarnya. Kedewasaannya itu nggak ada. Makanya jangan jadi budak anak. Apa aja buat anak. Ya, biarin dah. Yang penting anak gue nangis mulu kalau gue gak kawin lagi. Gue kawin lagi dah. Ini nggak mungkin ya. Ini aja belum kawin. Ini nggak masuk di bab ini ya, belum ya. Ini berdua, tiga, banyak juga ya belum. Bentar lagi. Kalau Fikri udah lagi habis ngelamar tadi kan. Ya. Yang belum ngelamar gimana? Itu masalah pendidikan nanti lah. Itu kalau tentang masalah hal-hal yang berbau tentang tanda-tanda kiamat tuh banyak nanti ya. Ini kan Nabi ngomongnya cuma sedikit aja. Ya, salah satunya itu tafsirannya. Atau yang lalu Nabi mengatakan antara upara. Nah, ini juga bahasa-bahasa yang ya Nabi ngomong di zaman terdahulu, tetapi omongan ini untuk prediksi di masa depan. Makanya bahasanya kan jadi kayak nggak real gitu, nggak spesifik. Ya, jadi kayak bahasa hiasan. Karena Nabi disuruh ceritain tanda-tanda kiamat, sedangkan kiamat itu masih jauh. Dan Nabi ngomong di dalam budaya, bangsa, bahasa di zaman yang sangat dulu. Tetapi untuk menjelaskan masa depan, makanya bahasanya agak-agak yang ngepas mungkin di zaman itu. Makanya adalah bahasa tafsiran jatuhnya. Gitu. Wa antaro nih, makanya yang kedua juga nih. Yang pertama tadi kan begitu. Itu bahasa tafsiran. Yang kedua nih, antara ya kamu melihat al-hufaratul urah al-alah, ini maksud orang yang telanjang kaki dan badan, orang yang nggak pakai baju, nggak pakai sendal, ri'asa gitu, miskin dan sebagai penggembala, ya pengembala yang nggak pakai baju, yang nggak pakai sendal. Ini kan maksudnya beliau menyentuhkan kegiatan zaman dulu, ya. Zaman dulu tuh pengembala, makanya contohnya pengembala. Kalau sekarang hampir nggak ada udah pengembala. Gitu. Pengembala yatato waluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, ini kan sebenarnya bahasanya kiasan ya. Jadi si pengembala kambing yang begitu susah hidupnya, yang nggak pakai baju, masih nggak pakai sendal, tetapi mereka berlomba-lomba membangun rumah megah. Ini kan penuh tafsiran ya. Ya. Nanti ada suatu saat kita bahas tentang ini. Ya. Maksudnya sebenarnya lebih ke ya ada hadis Nabi itu, barang siapa yang menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ini kayak gini. Ya banyak sekarang kan kayak kita negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang nggak mampu di bidang ini. Ya kita lihat aja DPR isinya apa. Ya urusan misalnya masalah hukum, ya fraksi hukum, isinya itu artis. Ini artis apa bisa hukum? Aduh, itu jadi ya kayak begitu maksudnya. Ya sesuatu pengembala kambing terus bangun rumah megah, kan kayak nggak nyambung. Ya salah satu tafsirannya ke situ. Ya dimana
orang-orang yang menguasai suatu bidang tetapi bukan ahli. Itu di akhir zaman. Jadi di negeri kita udah kelihatan orang pintar di bidangnya belum tentu dapat kerjaan itu. Yang dapat kerjaan itu apa? Yang lobbynya kuat, ya. Yang ininya kuat, nah itu. Jadi akhirnya mantap. Berarti udah terlihat tanda-tanda kiamatnya. Gitu. Di kalangan agama juga begitu, ya. Yang bukan ahlinya di bidang agama sebenarnya tapi jadi ulama, gitu. Ya. Umdol wa adol begitu, karena ada hadis nanti dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itu. Dan segala bidang begitu. Makanya contohnya lebih ke pengembala kambing itu. Nanti kalau ada satu kitab tentang prediksi-prediksi Nabi tentang hari kiamat ada itu. Ya. Ada terjemahannya juga. Nanti dah cari sebentar. Summan tolako, lalu nih terusin lagi hadisnya. Lalu orang ini pergi. Gitu. Habis nanya begitu tuh, nanya ke Nabi semuanya tadi, dia pergi. Wala epal labis tu malian. Ya. Lalu kata Umar nih, Umar yang ngomong, lalu aku terdiam. Ya, bengong gitu. Ini orang datang-datang langsung ketemuin Nabi, nanya-nanya, Nabi jawab dikata bener ente. Habis itu pergi aja. Kata Umar, saya terdiam tuh, ini orang benar-benar ya, siapa sih? Kurang sopan mungkin ya. Atau hilang lagi. Namanya Umar mungkin udah pengen pedang aja nih orang, kurang sopan banget sama Nabi gue. Tapi dia bengong gitu. Tapi dia Nabi nanya dia yang benerin, bingung. Ini kok jadi kayak orang pinteran dia Nabi kan gitu. Ya, summa qalali. Lalu Nabi ngomong nih. Ya mungkin Nabi ngeliat gagak Umar tuh agak paling bingung, paling kayaknya nggak nerimain gitu. Mungkin Nabi lihat ya Umar kayaknya sebel banget sama orang. Lalu nanya-nanya tetap pergi. Hilang begitu aja. Ya. Nggak sopan kayak orang Jawa kan misi gitu kan gitu. Dia kagak jalan aja. Summa qalali. Nabi mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar. Atadri manisail? Kamu tahu siapa tadi yang nanya?" Gitu. Lalu Umar ditanya begitu sama Nabi, qultu. Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Gitu. Bilang aja nggak tahu gitu. Ya, Umar rasa kayak jawabnya panjang, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau kata Nabi, bilang aja nggak tahu. Itu. Kalau Nabi bilang, fa innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Sesungguhnya tadi itu Jibril. Dia datang hanya untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Tuh, jadi sebenarnya Jibril ngajarin sahabat. Ya, dia nanya, Nabi jawab. Itu cuma pengajaran buat sahabat. Ya, karena mungkin sahabat nggak ada yang nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nggak pernah sahabat tanya itu. Akhirnya dikasih tahu dulu caranya. Nah ini jadi pada tahu sahabat tentang ilmu tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi kata Nabi, itu adalah Jibril yang datang hanya untuk bertanya kepadaku untuk mengajarkan kalian tentang 3 pondasi agama ini, yaitu Islam, iman dan ihsan. Ya, cukup segitu. Cukup, tapi kita nggak paham maksudnya mana, makanya mesti dibahas 3 hal ini. Ya. Selama ini kan mungkin dapatnya semaitnya doang tuh ya, di sekolah-sekolah dulu. Rukun Islam ada 5, sebut gitu. Rukun iman udah begitu doang. Dalamnya apa ya? Nah ini cukup luas di sini. Apa tuh Islam, atau tuh iman, apa ihsan. Ya. Nah itu hadis yang kedua yang akan kita bahas ya. Hadis pertama kemarin adalah innama a'malu binniyat. Yang sekarang kedua adalah hadis tentang iman, Islam, iman, ihsan. Baru kita masuk ke dalamnya. Hadzal hadisun farid Muslimun anil Bukhari bi ikhrajih. Ini adalah hadis yang bersendirian Muslim dari pada Bukhari bi ikhrajih, dengan mengeluarkannya. Maksudnya Muslim doang yang keluarin hadis ini, Bukhari nggak ada. Di Bukhari nggak ada, hanya ada di bahasanya ribet ya. Dari hari itu satu. An Bukhari bi ikhraji, dari Bukhari itu nggak ada dikeluarin. Gitu. Maksudnya nggak ada di Bukhari, cuma ada di Muslim. Gitu. Ya. Fakharajahu min tariqi Kahmasin an Abdillahi ibni Buraidah gitu.
Ini mengeluarkan dia dari jalan Kahmas an Abdullah ibni Buraidah an Yahya ibni Ya'mar qala kana awala man qala fil qadri bil Basrah ya Ma'badul Juhaniyu. Nah, nama-nama orang ini susah juga ya nyebutnya. Ya, adalah yang pertama kali membahas tentang takdir di Basrah. Jadi dulu ada mulai ngomong tentang masalah apa itu sih takdir, ya, tentang ilmu takdir. Ya, itu di Basrah. Basrah mana? Irak. Ya, Irak di sana. Jadi dulu Islam berkembang di sana. Ada dulu yang pertama kali membahas masalah takdir itu adalah Ma'bad Juhni. Itu siapa sih dia? Wa Ma'bad ibni Abdullah ibni Awaimar, susah juga, Kila ibnu Abdullah. Ya, itu nama orang dulu dah kita nggak kenal juga ya. Ya, kita mudah-mudahan bisa ketemu di akhirat. Fantalaqtu ana wa Hamidu ibnu Abdullah Rahmanil Himairiyu hajai ini au mu'tamiraini. Lalu pergi pantolaktu aku pergi gitu. Ya, ini adalah taukid. Maksudnya aku pergi, Abdullah ama gitu. Jadi dia nyebutin pergi, aku Hamid sama Hamid gitu. Kami berdua pergi haji atau umroh. Dua haji. Fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah. Kami mengatakan nih, kalau kami ini pergi haji, ya kami ketemu di sono sahabat-sahabat Nabi. Ini zaman masih tabiin, berarti ini tabi. Ya, fa'as'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadr. Kami akan bertanya, kita berdua gitu. Itu makanya mereka berdua ini niat, karena kan lagi dibahas menutu di Basrah tentang masalah qadar, takdir. Ya mereka nih kayaknya nggak nyampe, masalah takdir emang bikin puyeng kan gitu. Dia berdua mikir nih, kita pergi haji besok. Nah kalau kita pergi haji, insya Allah ketemu sahabat-sahabat Nabi, kita tanya nih tentang masalah takdir. Apa pemahaman dari para sahabat tentang takdir? Pawufiko lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilan masjid. Lalu kami maksudnya wufiko itu ditakdirin lah, nggak sengaja ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, kami lihat wufiko itu bersepakatan, akhir maksudnya papasan lah, lagi jalan dilihat ada Abdullah bin Umar masuk ke Masjidil Haram. Oh, itu dia orang tuh anaknya Umar tuh, gitu. Abdullah bin Umar. Langsung coba untuk dikejar, diketemuin. Tanabtu. Lalu ana wa sahibi, aku dan sahabatku menghadap kepadanya. Disamperin, dia ketemuin. Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimali. Ya, kami satu sebelah kanan dia, satu sebelah kiri Abdullah bin Umar. Gitu. Fazanantu anna sahibi saki ilu kalama ilayya. Dan aku beranggapan bahwa sesungguhnya temanku ini sakilu mewakilkan perkataannya kepadaku. Maksudnya gue lihat temanku diam aja, kayaknya dia ngewakilin biar gue yang ngomong. Gitu. Akhirnya dia ngomong nih sama Abdullah bin Umar. Fakultu ya Aba Abdirrahman innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Ya, aku mengatakan gini ya. Wahai Bapak Abdurrahman. Ya. Bapak Abdul, maksudnya Abdullah bin Umar itu anak, gitu udah paham ya? Oh, bapaknya Abdurrahman. Innahu, bahwa sesungguhnya qad zahara, telah muncul di belakang kami manusia, ya, yaqra'unal Qur'an wa yatakaffarunal ilma, dan mereka ada yang mendalami ilmu, membaca Quran gitu.
Maksudnya di belakang kami itu di kampung di sana banyaklah pokoknya di mana orang mendalami ilmu terus juga membaca Quran manusia. Wa dzakara min sa'nihim, dan dia menyebutkan tentang pendapatnya, wa annahum yaz'umuna an la qadra, ya, tetapi ya disebutkan bahwa mereka menganggap bahwa tidak ada takdir. Jadi dia nanya begini, wahai Abdullah bin Umar, banyak yang saya tahu di kampung saya begitu orang yang baca Qurannya luar biasa, banyak baca Quran bahkan mendalami ilmu, tetapi mereka nggak percaya ada takdir. Ya, itu gimana? Wa annal amro unufun gitu. Bahwa sesungguhnya segala perkara itu baru tidak didahului dengan takdir. Nah ini ada pemahaman yang kayak begitu. Makanya kalau di Mesir atau banyak emang ya torikot-torikot yang begitu ya. Kalau di Fiyah tuh ada yang takdir yang setengah manusia, ada yang takdir sepenuhnya urusan Allah, ada nah ini ya memang dari dulu udah pembahasan itu dalam, macam-macam jadinya yang upload. Nah ini ada yang mengatakan bahwa takdir itu nggak ada, takdir nggak ada, suatu perkara itu emang kita yang kerjain aja, nggak ada hubungan sama takdir. Itu. Lalu Umar mengatakan, qala idza laqita ulaik fakhbarhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Tuh Abdullah bin Umar cuma jawab begitu. Kalau kalian ketemu orang-orang itu, katakan kepada mereka, kabarin bahwa aku terbebas dari mereka, mereka terbebas dari. Ya, maksudnya ngerti gak? Bahwa jawaban Abdullah bin Umar bahwa itu orang nggak benar berarti, yang nggak percaya takdir. Walaupun baca Quran mulu, walaupun dalam dia. Ya, jawaban Abdullah bin Umar begitu doang. Ya, dia nggak ngomong nggak benar ya, tapi ngomongnya katakan pada mereka aku terbebas dari mereka, mereka terbebas dari. Maksudnya udah lain agama begitu kan? Ya, itu suatu cerita begitu. Ya, kenapa ini ceritanya kok ada hadis tentang ngomongin takdir ya? Padahal kita lagi hadis awalnya adalah Islam, iman, ihsan. Ya, makanya kita ngaji jangan pakai ada lewatnya. Jadi tahu ntar ceritanya. Ya, ulama tuh tahu. Walaupun judul cerita awal adalah kita mau ngomongin Islam, iman, ihsan, kok tahu-tahu ini baru mulai, kok jadi ke takdir sih? Kalau udah selesai juga tahu maksudnya apa. Gitu. Makanya jangan putus ngajinya. Gitu. Ya khawatir begitu. Kayak kemarin misalnya masalah niat gitu, di ngomongin masalah begini terus selesai. Padahal maksudnya ntar ada pembahasannya bahwa yang begini tuh nggak baik. Tapi kalau ngaji sampai sini doang, emang nggak paham, salah paham. Ini juga kita lagi ngomongin Islam, iman, ihsan. Kok awal-awal ngomonginnya takdir? Apa hubungannya? Nanti nyambung. Ya itu kan beliau kita sembarangan mengarang kita. Prolognya itu ke sini dulu. Ya masalah takdir. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Ini gaya-gaya cara ngomong sumpahnya orang-orang Arab. Ya, dan dengan zat yang Abdullah bin Umar bersumpah. Kayak Nabi kalau ngomongkan demi Allah yang diriku ada di tangannya. Begitu. Ya kayak gitu dah. Sekarang langsung begitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ngomong gitu. Dengan zat yang mana Abdullah bin Umar ini bersumpah, lau anna li ahadin misla uhudin zahalan wa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadri. Demi Allah, seandainya seandainya seseorang di antara mereka mempunyai emas, ya, dan emas itu segede gunung Uhud, ya banyak banget emas, punya emas segede gunung, lalu dia menginfakkan semua itu, maka nggak akan diterima Allah sampai dia percaya dengan takdir. Ya, itu paham nggak maksudnya? Jadi sebenarnya ini ngomongin ihsan ya, pembahasannya langsung ke ihsan ya. Ihsan kan tadi apa?
Iman, rukun iman. Rukun iman yang keenam, rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir baik ataupun buruk. Nah ini, yang ada golongan yang tidak percaya dengan takdir. Abdullah bin Umar mengatakan seandainya dia punya emas segede gunung Uhud lalu disedekahin, gak bakal diterima Allah sampai dia percaya pada takdir. Ya, ini mungkin buat kita emang ada ya, ini kan ada di, kalau di Arab kan ada tarekat-tarekat gitu atau aliran-aliran tentang takdir. Summa qala hadatsani abi Umar ibn Khattab. Lalu dia mengatakan lagi, telah menyampaikan kepadaku, telah memeriwayatkan hadis kepadaku, yaitu siapa ya? Huwa, ya ini enggak ada jedahnya Bang. Huwa Umar bin Khattab. Kata dia, bapakku pernah ngomong. Bapaknya dia kan Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan. Qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama dengan Rasulullah, dakal hadis bitawili. Dia menyebutkan hadisnya secara panjang. Di sini nggak ditaruh. Ya hadis yang tadi berarti awal. Gitu. Ya. Summa kharajahu min tariqin ukhra. Lalu Imam Muslim, nah ini udah habis sampai situ. Ya, sampai ngomongin masalah tadi, masalah takdir. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, saya dapat hadisnya dari bapak saya, tapi dia nggak nyebut di sini, nggak disebutin karena panjang katanya. Nah lalu ini pembahasan kedua. Summa kharajahu siapa? Kemudian mengeluarkan hadis si Muslim. Nah Imam Muslim lagi nih awal. Min turuqin ukhra, dari jalan-jalan yang lain. Ngerti gak maksudnya? Hadisnya sama tapi periwayatnya beda-beda. Gitu. Dari jalan-jalan lain itu maksudnya begitu. Ba'duha yarji'u ila Abdullah ibn Buraidah, tapi semuanya berpulang kepada Abdullah ibn Buraidah. Wa ba'duha yarji'u ila Yahya ibn Ya'mar, sebagian lagi pulangnya ke Yahya ibn Ya'mar. Wa dzakara anna fi ba'di alfaziha ziyadatan wa nuqsan, dan disebutkan dzikra bahwa sesungguhnya di sebagian lapas-lapasnya ada tambahan, ada kurangan. Ya maksudnya beda-beda lapas doang, dikit aja. Gitu. Ini kalau dibaca semua begitu nih. Ya. Kalau mau dilewatin soalnya hampir 3 lembar lewatin. Ya itu. Tapi emang ini kan jadi ngomongin orang-orang yang pernah belajar mustalah hadis. Gitu. Kalau enggak memang agak apa sih yang dibahas gitu. Jalan lain, ya lapas-lapasnya agak berbeda gitu. Itu ngomongin tentang mustalah hadis. Waqad kharajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Ibnu Hibban juga pernah mengeluarkan dalam sahihnya fi tariqi Sulaiman at-Tamimi an Yahya ibn Ya'mar wa qad kharajahu Muslimun min hadhihi tariq. Ane bacain aja deh ya. Illa annahu lam yazkur lafzahu, tetapi dia tidak menyebutkan lafaznya. Wa fihi ziyadatun minha fil Islam. Ya, di dalam hadis yang ini ditambahin, ada tambahan di dalam kata Islam nih. Lapas itu qala tuhija wa ta'tamira wa tasila minal janabah. Tuh, ada di hadis lain ini riwayatnya agak berbeda. Pas yang di Islam cuma bukan syahadat, sholat, puasa, haji, bahkan ada tambahan umroh dan juga mandi wajib. Ya, tambah wa antutimma untuk menyempurnakan wudu. Itu ada di hadis lain tentang rukun Islam itu. Rukun Islam ternyata ada di hadis-hadis yang lain yang dikeluarkan dari Ibnu Hibban ini. Ternyata sampai ada bukan 5 tuh berarti ya. Ada lagi tambahnya habis haji, umroh masuk juga, mandi wajib, ya menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu ternyata rukun Islam. Gitu. Ya. Wa tasumu Ramadan, dan juga masuk juga Ramadan. Wa qala fa idza ana fa'altu dzalika fa ana muslimun. Faidah, dan dikatakan seandainya aku telah melakukan semua itu, aku baru dikatakan muslim. Itu. Qala, "Na'am." Dia nanya, kalau saya ngerjain itu semua tadi, haji, ya puasa, wudu dibenerin, mandi wajib, apakah sudah Islam? Dijawab, "Na'am." Ya, Islam. Tuh. Muslim itu berarti sembahyang ya.
nggak sembahyang tapi ya nggak diomongin, tapi yang kalau ngerjain dikatakan baru muslim. Ya, ngerjain sholat, puasa, haji, gitu. Zakat. Kalau udah ngerjain, apakah saya muslim? Ya, muslim. Kalau belum ngerjain, kalau ntar ngerjain ntar enggak, bayang, ya seperapat muslim kan gitu. Jadinya mus doang, klaimnya belum dapat. Gitu. Wa qala fil iman. Adapun masalah ngomongin masalah tentang iman itu, tu'mina bil jannati wan nari wal mizani. Itu ada tambahannya lagi. Kan tadinya cuma sampai percaya kepada hari akhirat, ya kan? Tu'mina billahi wa malaikatu kutubi rusul wa yaumil akhir. Tuh. Wa bil qadar, yang terakhirnya takdir. Nah, ternyata di sini ada lagi di dalam hadis yang lain ada lapas yang berbeda, ada tambahan beriman kepada surga dan neraka dan juga beriman kepada timbangan amal. Gitu. Tapi sih sebenarnya itu sudah masuk ke dalam akhirat. Gitu. Maka ada ulama yang mengatakan masuk semua itu kepada percaya kepada akhirat itu udah masuk sebenarnya. Surga, neraka, sama timbangan amal. Ya. Waqala fi fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'minun. Tanyakan lagi, ketika aku sudah melakukannya apakah aku termasuk mukmin? Qala na'am. Ya, na'am. Iya. Bahwa sudah mukmin dengan percaya, yakin kepada hari akhirat. Wa qala fi akhirih hadza jibril atakum liyu'alimakum amrudinikum. Ya, dan perkataan yang terakhir itu Nabi kan ngomong tuh terakhirnya. Itu yang tadi datang tuh Jibril ngajarin kalian tentang agama kalian gitu. Khuzu anhu, ambillah dari pelajaran itu. Wallazi nafsi biyadi. Nah, ini ada terusannya Nabi ngomongnya tambahin. Dan yang mana diriku ada dalam genggamannya. Masuk biha alayya munzu atani qabla marotai hadi wa ma arabtuhu hatta wallah. Nabi mengatakan Jibril masuk biha alayya, tidaklah Jibril menyerupai atasku munzu atani, selama dia datang kepadaku qabla, ya sebelum dua kali ini, wa ma arabtuhu hatta wala, dan aku tidak tahunya kecuali lainnya juga saya kurang paham nih maksudnya apa. Jadi Jibril kayaknya datang dengan wajah yang baru gitu. Ya, jangan diserah dia mukanya gimana aja juga. Tapi kalau wujud aslinya kan nggak pernah ketemu juga Nabi. Ya, berbentuk manusia terus dengan manusia yang ganteng. Wa kharraja bi sahihaini, dan juga dikeluarkan oleh dua orang mereka yaitu Bukhari Muslim bi sahihain, di dalam dua sahih, min hadis Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu yauman barizan dinas. Ada suatu ketika Nabi suatu hari itu duduk bersama manusia, fa'atahu rajulun. Waqala, ini jadi ngomongin hadis-hadis yang berbeda aja ya. Ya, maksudnya riwayat yang pertama tadi ini ada periwayatan yang berbeda-beda lagi. Bahkan nantinya ada juga periwayatan yang lebih aneh lagi bahwa orangnya nggak ada. Gitu. Jadi sahabat itu cuma bingung, Nabi jawab Islam adalah jalan gitu-gitu, terus iman adalah gitu. Jadi kayak orang ditanya terus tahu Nabi jawab. Jadi ada riwayat mengatakan Jibrilnya nggak kelihatan, sahabat tuh nggak ngeliat Jibrilnya, sahabat cuma ngelihat Nabi Muhammad jawab Islam adalah, iman adalah, ihsan adalah. Jadi begitu ya. Jadi tapi sahabat ngeliat kayak Nabi lagi ngomong sama orang. Itu ada periwayatan yang begitu, yang dikatakan Jibrilnya tidak berbentuk. Ya, wallahu a'lam. Nah, itu banyak soalnya perbedaan hadisnya. Nanti makanya tadi sebenarnya kalau mau dilewatin masalah ini panjang juga 3 lembar. Tapi kalau dibacain cuma agak berbeda-beda lafaz saja. Bahkan tadi itu yang agak lebih aneh lagi bahwa Jibrilnya nggak kelihatan. Itu ada riwayat yang mengatakan begitu. Bahwa Nabi itu nggak, tadi kan dari hadis yang awalnya Umar melihat ada orang laki-laki datang duduk gitu, jelas gitu ada makhluknya. Tapi ada lagi riwayat yang mengatakan Nabi jawab aja
Jadi orangnya nggak ada yang bisa lihat sahabat. Ya, itu perbedaan-perbedaan. Yang penting intisarinya adalah kita mau mendalami tiga hal itu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya, maka itu kemungkinan nanti minggu depan banyak yang saya lewatin kalau yang. Makanya tadi kalau dibacain juga kan sama-sama aja ya. Itu. Ya. Jadi kalau besok-besok ngeliatnya kok banyak buat dilewatin, nah itu lihat aja tadi kalau dibaca begitu, ya nggak jauh masih ngomongin seputar lapas ya. Jadi lebih ngomongin ke mustalahnya gitu. Ya begini, direwetnya begini, ada yang ngomongnya agak begini. Sebenarnya cuma ngomongin hadis tadi. Makanya tadi di awalnya kan ngomongin Muslim juga mengeluarkan dari jalan-jalan yang lain. Nah itu isi hadisnya maksudnya sama tapi bentuk lapasnya beda-beda yang begini-begini gitu. Nah itu hampir 3 lembar ngomongin begitu doang. Ya, ya sampai sini aja. Insyaallah al-Fatihah wa bihadul nabi bisri al-Fatihah. Ya kenapa ya. ربنا ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبه زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة رحمة محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.